Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap sehat dan semangat belajar ya. Berjumpa lagi dengan Bu Leli. Hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran IPA. Materinya tentang bunyi. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan bunyi? Ya, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bunyi adalah suara yang dihasilkan karena sesuatu benda yang bergetar. Ya, jadi anak-anak, semakin kuat getaran yang terjadi pada suatu benda, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Sebaliknya, semakin lemah getaran yang terjadi pada suatu benda, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil atau lemah. Perlu anak-anak ketahui bahwa tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi, ya. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo, sedangkan banyaknya getaran setiap detiknya itu disebut dengan frekuensi. Ya, bisa anak-anak perhatikan pada slide tersebut ya. Silakan bisa dicatat hal-hal yang penting terkait penjelasan Bu Leli hari ini. Semakin banyak getaran, artinya frekuensi getarannya semakin besar, sehingga menyebabkan bunyi yang dihasilkan semakin kuat. Bisa dipahami anak-anak? Berdasarkan banyak getaran atau berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibedakan menjadi berapa? Menjadi tiga macam. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Kekuatan getarannya adalah kurang dari 20 Hz. Kalau yang kedua, audiosonik, kekuatannya antara 20 sampai 20.000. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Kekuatannya lebih dari 20.000 Hz. Ya, frekuensinya itu. Dari tiga macam bunyi yang dibedakan berdasarkan frekuensinya, bunyi yang biasa didengar oleh manusia, yang biasa kita dengar termasuk dalam golongan bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yang frekuensinya sebesar antara 20 sampai 20.000 Hz. Selanjutnya adalah ada tiga syarat terjadinya bunyi. Yang pertama apa? Harus terdapat benda yang bergetar. Dan yang kedua, terdapat media perantara sehingga bunyi itu bisa tersampaikan ke penerima. Yang ketiga adalah adanya penerima bunyi. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan adalah sumber bunyi. Nah, apakah yang dimaksud dengan sumber bunyi? Kalau bunyi adalah suara yang bergetar. Kalau sumber bunyi, semua benda yang menghasilkan bunyi, apa? Segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi banyak sekali anak-anak yang ada di sekitar kita. Mulai dari apa? Alat musik, banyak ya alat musik ya, mulai dari piano, keyboard, rebana, seruling, dan lain sebagainya. Ini adalah gambar contoh alat musik yang bisa menghasilkan bunyi atau sebagai sumber bunyi, mulai dari rebana, piano, seruling, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi anak-anak? Sudah dibaca LKS-nya? Yang pertama adalah dapat merambat, yang kedua dapat dipantulkan, dan yang ketiga adalah dapat diredam. Yang akan kita bahas saat ini adalah sifat bunyi yang dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui tiga media. Nah, yang pertama melalui benda padat, yang kedua dapat merambat melalui benda cair, dan yang ketiga dapat merambat melalui benda gas. Anak-anak silakan perhatikan gambar contoh berikut tentang percobaan yang membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda padat. Di situ terlihat ada dua anak yang sedang membuat
melakukan percobaan dengan bahan aqua yang dihubungkan dengan benang. Benang berfungsi sebagai media lambatnya, yaitu benda padat ya. Maka bunyi bisa terdengar lewat media benda padat tersebut, yaitu benang. Yang kedua, contoh bunyi merambat melalui udara ya. Yang satu anak mendengarkan pakai gelas aqua kosong, kemudian dihubungkan dengan selang. Yang selang tersebut dihubungkan dengan corong ya, itu artinya kemudian lewat corong tersebut dia bersuara. Suaranya merambat lewat udara yang masuk ke dalam selang, kemudian bisa didengarkan ke teman satunya. Yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Bisa dilihat di percobaan berikut. Itu ada anak yang mengisi air di dalam bak, kemudian dia mengetuk bak yang berisi air tersebut dengan batu. Dia coba dengarkan melalui corong yang dimasukkan ke dalam air, maka suara sudah bisa dia dengarkan. Itu kita bisa simpulkan bahwa bunyi juga bisa merambat melalui zat cair. Baik anak-anak, sekian materi atau penjelasan tentang bunyi dari Bu Leli. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca buku paket tema 1, subtema 1 yang berkaitan dengan materi bunyi, ditambah di LKS tema 1. Kemudian silakan anak-anak melakukan percobaan untuk membuktikan salah satu sifat bunyi yang merambat melalui benda cair, padat, atau gas. Kemudian laporkan hasil percobaannya di LKS halaman yang nanti akan Bu Leli infokan selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.